Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Dua kecelakaan di Jalan Raya Ngawi terjadi hampir bersamaan. 2 pemotor meninggal, 3 lainnya terluka. Akibat kecanduan judi online, pria asal Malang merampok, menganiaya, lalu membuang temannya di Bangkalan. Paus Balin mati terdampar di pantai Ngalarap, Tulung Agung. Karena kesulitan dievakuasi, bangkai paus dibiarkan terurai. Gara-gara kecanduan judi online, seorang pria tega merampok dan membungkus temannya dengan terpal serta membuangnya ke persawahan sepi di Bangkalan. Polisi berhasil meringkus pelaku yang kabur ke Blitar. Orang Malang, Kak. Masih ingatkah Anda dengan penemuan pria yang terbungkus terpal di sebuah area persawahan sepi di Bangkalan pekan lalu? Pria bernama Habib, 31 tahun, ternyata dibuang oleh temannya sendiri, Mahfud, 36 tahun, warga Malang. Kejadian bermula pada awal pekan lalu saat tersangka meminjam mobil korban dengan dalih untuk berbelanja sayur ke wilayah Bangkalan. Tersangka berpura-pura meminta bantuan korban untuk menemaninya. Padahal saat itu ia sudah memiliki niat jahat merampas mobil milik korban. Saat tiba di lokasi yang sepi di Bangkalan, tersangka kemudian menjerat leher korban dan memukul kepalanya dengan kunci besar hingga korban tidak sadarkan diri. Tubuh korban kemudian dibungkus dengan terpal dalam keadaan masih hidup dan membuangnya ke area persawahan di desa Merandung, Klampis, Bangkalan. Tersangka lalu membawa kabur mobil milik korban. Beruntung korban segera ditemukan warga yang beraktivitas dan langsung dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan medis. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tersangka nekat melakukan hal keji itu kepada rekannya karena kecanduan judi online. Awal mula kronologisnya, tersangka ini butuh uang, biaya, karena uangnya habis untuk main slot. Uang yang seharusnya digunakan untuk selamatan almarhum ayahnya habis untuk main slot. Kemudian yang bersangkutan meminta tolong kepada korban untuk meminjam kendaraan atau sewa kendaraan. Kemudian korban diajak berkeliling dengan alasan untuk mencari sayur di wilayah Bangkalan. Sesampai di Bangkalan ternyata tersangka ini memiliki niat jahat, berupaya untuk membunuh atau melemahkan si korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Seekor paus Balin ditemukan terdampar mati di pantai Ngalarap, Tulung Agung. Bangkai mamalia laut raksasa ini menarik perhatian warga dan langsung dilaporkan ke pihak berwenang. Paus Balin dengan panjang sekitar 7 meter terdampar di pantai Ngalarap, Desa Kebo Ireng, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulung Agung. Ikan besar tersebut sudah dalam keadaan mati saat ditemukan oleh seorang petani di sekitar lokasi. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL). Pihak BPSPL menegaskan paus Balin termasuk mamalia laut yang dilindungi, sehingga penanganan bangkainya harus sesuai standar operasional. Beberapa opsi penanganan bangkai satwa dilindungi seperti penguburan, pembakaran, atau penenggelaman tidak mungkin dilakukan karena terbatasnya akses. Upaya evakuasi sudah dilakukan, namun terkendala akses jalan menuju lokasi pantai yang sulit dilalui. Apalagi alat berat tidak bisa masuk.
Bahkan upaya penggalian manual juga terhambat karena kurangnya tenaga. Akhirnya, karena dinilai tidak mengganggu aktivitas warga dan jauh dari permukiman, pihak berwenang memutuskan bangkai paus dibiarkan terurai secara alami di lokasi. Mungkin ini terbawa arus karena kalau di Teluk begini kan sepertinya ini bukan jalur migrasinya dia. Jadi kayaknya ini sudah mati dari tengah laut, terus terbawa arus, terdampar di pantai Ngelarap ini. Seharusnya kalau untuk penanganan dalam kondisi seperti ini harusnya dikubur. Cuma karena mungkin dari kami, dari rekan-rekan wartawan sendiri tahu lokasi mau masuk ke sini aja susah, jadi alat berat kayaknya juga susah masuk ke sini. Proses penguraian diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 pekan ke depan, hingga tubuh paus benar-benar hancur oleh alam. Masyarakat diminta untuk tidak mendekati bangkai paus, guna menghindari potensi penularan penyakit yang bisa saja terdapat di bangkai mamalia laut tersebut. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulungagung. Tim redaksi merangkum sejumlah berita selama sepekan yang menjadi perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya, seorang pria di Pacitan yang membacok keluarga mantan istrinya hingga mengakibatkan 2 orang tewas, serta maling motor di Pasuruan terluka akibat ledakan bom ikan yang dibawanya. Selengkapnya dalam berita Jawa Timur sepekan. Dua maling motor yang dikejar warga dan polisi di sekitar area persawahan Desa Prodo, Pasuruan, nekat melempar bom ikan atau bondet yang dibawanya. Namun naas, bondet yang hendak dilemparkannya itu malah meledak dan melukai kedua pelaku. Pelaku berinisial M bahkan harus dievakuasi petugas medis dan polisi dari lokasi karena luka parah di sebagian tubuhnya. Sedangkan pelaku berinisial R sempat dikepung warga di areal persawahan di Desa Lebak dalam kondisi terluka. Diduga sakit hati karena mantan istrinya akan menikah lagi, Arif Setiawan, seorang pria di Pacitan, mengamuk dan menyerang keluarga istrinya. Akibat peristiwa ini, 2 orang tewas, yakni mantan ibu mertua pelaku dan mantan keponakannya yang masih berusia 11 tahun. Sementara 3 orang lainnya terluka, termasuk mantan istri pelaku. Usai menganiaya keluarga mantan istrinya, pelaku kabur ke hutan. Polisi harus mengerahkan anjing pelacak untuk memburu pelaku. Monyet liar yang menyerang warga di Desa Klungkung, Sukorambi, Jember berhasil ditangkap. Warga memburu monyet yang meresahkan ini bahkan hingga masuk ke hutan. Satwa primata ini berhasil dikepung warga saat keluar dari rumpun bambu dan berusaha kabur. Namun monyet itu justru terperosok di atap asbes, lalu jatuh di rumah warga hingga akhirnya mati. Monyet liar ini sungguh meresahkan warga karena selama 2 minggu berkeliaran di permukiman dan menyerang 6 warga hingga terluka. Beberapa korban bahkan masih anak-anak yang diserang saat sedang bermain di luar rumah. Usai menggadekan motor untuk judi online, seorang suami di Desa Curadukun, Pasuruan, menikam istrinya dan melukai adik iparnya. Pelaku nyaris jadi bulan-bulanan keluarga korban dan warga sekitar usai menganiaya istrinya. Tangan MR diikat warga di kursi agar tidak kabur. Akibat penganiayaan, sang istri NH terluka tusuk di punggung.
Sementara MRS, adik ipar, mengalami luka usai dipukul batu paving karena berusaha melerai saat terjadi pertengkaran. Kaseno, usia 65 tahun, dan Sarila, usia 60 tahun, pasangan suami istri di Desa Pomahan Ponorogo, ditemukan tewas di kamar rumahnya. Korban tewas diduga dibunuh oleh anaknya Sukar. Peristiwa ini pertama kali diketahui oleh Harti, kakak pelaku yang menjenguk orang tuanya, namun sempat dihalangi oleh adiknya Sukar. Merasa curiga, Harti lalu meminta bantuan warga dan ketua RT setempat masuk melalui pintu belakang dan mendapati kedua orang tuanya meregang nyawa. Menurut keterangan warga dan ketua RT, pelaku Sukar diduga mengalami gangguan kejiwaan selama sebulan terakhir. Tim gabungan Polres Magetan dan Jatanras Polda Jawa Timur menggerebek tempat indekos pelaku perampokan minimarket Heri Kiswantoro. Pria berusia 34 tahun asal Demak ini ditangkap saat sedang tidur. Polisi terpaksa melumpuhkan kaki tersangka dengan timah panas karena berusaha kabur saat dikeler untuk menunjukkan senjata api yang digunakan merampok dan persembunyian rekan pelaku lainnya. Sebagai barang bukti, polisi juga menyita mobil yang sudah diganti plat nomor dan warnanya yang digunakan saat merampok.